Selamat datang dalam media pembelajaran Geografi kelas 11, Bab 1, Indonesia sebagai poros maritim dunia. A. Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Letak dan luas wilayah. Secara astronomis, Kepulauan Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Adapun secara geografis, Kepulauan Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia yaitu 1. Sebelah utara, Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. 2. Sebelah timur, Papua Nugini. 3. Sebelah selatan, Samudra Hindia. 4. Sebelah barat, Samudra Hindia. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.194.143 km persegi. 2/3 dari luas wilayah Indonesia berupa lautan. Letak merupakan tempat di mana wilayah itu berada. Letak memiliki ciri-ciri: 1. Tidak pernah sama persis, dan 2. Tidak pernah bersinggungan atau berhimpitan. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia secara astronomis terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak secara astronomis berarti letak berdasarkan garis lintang dan bujur. Garis lintang merupakan garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Garis khatulistiwa membelah bumi menjadi dua belahan utara dan belahan selatan. Garis khatulistiwa atau garis ekuator atau garis lini adalah garis lintang 0 derajat. Garis lintang dipergunakan untuk membagi wilayah iklim di bumi yang disebut iklim matahari. Dan garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan selatan bumi. Bumi dibagi menjadi 180 derajat garis bujur timur dan 180 garis bujur barat. Perhitungan garis bujur 0 derajat dimulai dari kota Greenwich, dekat kota London. Garis bujur dipergunakan untuk menentukan waktu suatu daerah. Arahkanlah kursor pada button gambar untuk melihat gambar. Indonesia terletak pada daerah tropis dengan suhu rata-rata 27 derajat Celcius atau antara 18 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Hal ini tentu saja akibat pengaruh dari garis lintang. Indonesia menjadi negara beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi, menerima penyinaran matahari sepanjang tahun, dan banyak penguapan sehingga kelembapan udara tinggi. Namun wilayah yang sangat menerima dampak di saat kemarau tinggi yaitu Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku atau dengan kata lain bagian timur Indonesia atau selain Papua. Hal ini dikarenakan daerah tersebut merupakan pulau-pulau dengan daratan yang kecil sehingga ketika kemarau cadangan air tanah sedikit akibat kurangnya infiltrasi ketika hujan. Sementara itu, hujan masih turun ketika musim kemarau. Hal ini terjadi pada wilayah pesisir barat Sumatera, Bengkulu, Jawa Barat. Hujan yang turun ini merupakan hujan zenit, merupakan suatu proses hujan yang berdasarkan atas pengembangan dari udara yang dipanasi, jadi akan terus naik di mana pada waktu naik temperatur akan turun sampai suatu saat terjadi kondensasi, maka timbul hujan. Arahkanlah kursor pada button gambar untuk melihat gambar. Manfaat mengetahui luas suatu negara yaitu untuk mengetahui batas, keamanan,
kesejahteraan atau potensi SDA dan SDM, karena semakin luas suatu negara, potensinya lebih baik. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana pencapaian suatu bangsa. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairannya 3.257.483 km persegi dan dengan batas-batas sebagai berikut. Utara yaitu Pulau Rando 6 derajat lintang utara sampai 95 derajat bujur timur, Pulau Sekating 5 derajat lintang utara dan barat masih berbatasan dengan Pulau Rondo. Selatan yaitu Pemana atau Selatan Pulau Roti 11 derajat lintang selatan sampai 123 derajat bujur timur. Timur yaitu wilayah DAS Fly di Papua 141 derajat bujur timur. Indonesia harus mempunyai batas-batas wilayah yang jelas dan dapat membedakan dengan wilayah lain. Batas wilayah diperlukan untuk keperluan pengelolaan, pengawasan, dan pelindungan negara. Batas terbagi dua, batas politik dan batas fisik. Batas politik dilandaskan berdasarkan kesepakatan 1824 antara Belanda dan Kerajaan Inggris dalam membagi wilayah kekuasaan. Poin 1. Keputusan Pengadilan Tetap Internasional tahun 1928. Poin 2. Ordonansi 1939 atau Territorial Zee and Maritime Kringen Ordonnantie atau pembagian wilayah laut berdasarkan laut teritorial dan laut pedalaman. Poin 3. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 tentang lebar wilayah laut dinyatakan 12 mil. Poin 4. UU nomor 7 tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timur Timur ke NKRI. Poin 5. Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 membagi jenis batas laut berdasarkan batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan ZEE. B. Karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, maka dari itu negara kita sangat kaya dengan bentang alam. Sumber daya alam yang ada di Indonesia juga sangat melimpah. Kekayaan alam tersebut menjadi modal dasar dalam pembangunan di Indonesia. Untuk itu, hendaklah kita memanfaatkan kekayaan alam yang ada dengan sebaik-baiknya. Banyak hal daratan Indonesia terbentuk dari aktivitas vulkanis. Hal ini ditandai dengan kenampakan pulau-pulaunya yang berbentuk pegunungan debu, lava, dan lumpur dari letusan gunung berapi yang menyuburkan tanah di sekitarnya. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan lahan yang ada untuk pertanian dan perkebunan. Rangkaian pegunungan di Indonesia membentang dari ujung Pulau Sumatera hingga ke ujung utara Pulau Sulawesi. Salah satu gunung terkenal di Indonesia adalah Gunung Anak Krakatau. Gunung ini terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Letusan mahadahsyat Gunung Krakatau terjadi pada tahun 1883. Letusan tersebut menghancurkan 3/4 pulau gunung api tersebut dan menimbulkan gelombang tsunami yang menewaskan puluhan ribu orang. Setelah itu muncul gunung baru yang kemudian disebut Gunung Anak Krakatau. Indonesia terletak di kawasan Khatulistiwa. Akibatnya Indonesia memiliki iklim tropis. Perbedaan suhu amat kecil di tiap wilayah kecuali di Puncak Jaya, Provinsi Papua. Puncak gunung tersebut diselimuti salju abadi. Puncak Jaya berada di daerah Pegunungan Sudirman.
Curah hujan di berbagai wilayah Indonesia juga bervariasi. Tempat paling basah adalah pegunungan di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Curah hujan di tempat-tempat tersebut mencapai 3.000 mm per tahun. Adapun di wilayah dataran rendah menerima curah hujan antara 1.600 sampai 2.200 mm per tahun. Curah hujan yang tinggi menyebabkan banyak wilayah subur di Indonesia. Lebih dari 2.000 tahun penduduk kepulauan Indonesia bermata pencarian di bidang agraris, terutama padi. Indonesia juga kaya akan flora dan fauna. Ribuan jenis tumbuhan dapat ditemukan di wilayah ini. Adapun jenis fauna di Indonesia dapat dibagi dalam dua kelompok fauna utama dunia, yaitu fauna tipe Asia dan fauna tipe Australia. Fauna tipe Asia hidup di bagian utara dan barat. Contoh fauna tipe Asia adalah harimau dan gajah. Fauna tipe Australia hidup di Indonesia bagian timur, khususnya Papua. Di pulau-pulau terpencil juga ditemukan fauna unik. Contohnya komodo di Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Satu, dataran tinggi. Dataran tinggi atau disebut juga planteo atau plato adalah dataran yang luas terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit sehingga udaranya sangat dingin dan segar. Dataran tinggi terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi bisa juga terjadi oleh bekas kaldera luas yang tertimbun material dan lereng gunung sekitarnya. Daerah pada dataran tinggi memiliki udara yang sejuk dengan pemandangan yang indah sehingga menyebabkan banyak orang mendirikan rumah-rumah atau villa sebagai tempat istirahat. Selain itu, dataran tinggi banyak dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan seperti teh, kopi, bunga, sayuran, dan sebagainya, serta sebagai tempat pariwisata atau tempat peristirahatan. Dua, dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah dataran yang relatif datar, luas, dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia, daerah dataran rendah merupakan daerah yang penuh dengan kedinamisan dan kegiatan penduduk yang sangat beragam. Daerah dataran rendah cocok dijadikan wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, kegiatan industri, dan sentra-sentra bisnis. Lokasi yang datar menyebabkan pengembangan daerah dapat dilakukan seluas mungkin. Pembangunan jalan raya dan jalan tol serta kelengkapan sarana transportasi ini telah mendorong daerah dataran rendah menjadi pusat ekonomi penduduk. Kemudian transportasi dan banyaknya pusat-pusat kegiatan di daerah dataran rendah menarik penduduk untuk menetap di sana. Oleh karena itu, penduduknya semakin bertambah dan kebutuhan tempat tinggal serta tempat usaha juga meningkat. Lahan-lahan seperti sawah dan hutan sebagai penjaga keseimbangan alam semakin berkurang digantikan oleh tumbuhnya bangunan bertingkat. Hal ini banyak menimbulkan permasalahan, seperti daerah resapan air berkurang yang mengakibatkan banjir pada saat musim hujan dan kekeringan pada saat musim kemarau. Arahkan kursor pada button gambar untuk melihat gambar.